bagi umatnya yang percaya, sebab ku tahu Tuhan yang sanggup mengadakan. Tiada yang mustahil bagi semua yang berharap padanya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Tuhan, Kau selalu membuka jalanku. Indah rencanamu, terbaik bagiku, sesuai kehendakmu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kita semua bersuka cita sebab kita ingin memuji memuliakan Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Siapkan diri saudara. Sebab kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah dan Raja kami. Yes Lord, yes Lord. Mari semua menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah yang luar biasa. Dalam segala kondisi apapun yang terjadi di hidup kami tetap bersuka cita. Sebab kami tahu saat kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hadirat-Mu lebih dari cukup untuk memenuhi setiap kami. Menggantikan setiap hal Tuhan yang kami rasakan. Dengan sukacita yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya. Greatly to be praised your name Lord God. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord. Haleluya. Oh. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap kami menikmati pujian dan penyembahan sepanjang ibadah kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia pagi hari ini. Father, we love you, we pray.
name in all the earth. Yes, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Father, we love you, Lord. Father, we love you. We worship, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Mari semua menyembah Tuhan pagi hari ini. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Pagi hari ini, yes Lord, haleluya. Mari jemaat Tuhan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Angkat suaramu, yes Lord, haleluya. Glorify, be glorified, Lord, be glorified, be magnified, your name, Lord Jesus, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini, yang berbeban berat memberikan kelegaan, berikan sukacita, berikan harapan buat setiap kami pagi hari ini. Yes Lord, dalam
Be glorified, Lord God. Amin. Dimuliakan Engkau Tuhan. Ditinggikan Engkau Tuhan. Atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami tidak terbatas dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di gereja. Tuhan, kami berdoa, hadirat Tuhan sama buat setiap kami merasakan kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Kami bersuka cita sebab kami memuji Allah bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi jemaat Tuhan. Saya percaya ada sukacita, amin. Kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan, ada sukacita, ada kekuatan baru. Mari memuji Tuhan pagi hari ini. Kami bersukacita Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, dalam Tuhan, amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan buat setiap kami. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menunjukkan ku punya rancangan yang indah. Tuhan, mari memuji Tuhan, amin. Haleluya. Yes Lord, Kau sungguh baik Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Allah terus memenuhi setiap kita. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Tapi sebelum itu kita mau memberikan persembahan Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Saat ini Bapak Ibu dapat melihat layar Bapak Ibu Saudara. Di sana ada pemberitahuan untuk pemberian persembahan buat gereja kita. Kita akan memberi. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Atas setiap hari-hari kami
Tandanya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Bapa kami berdoa. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, baik secara transfer Tuhan kami berdoa, apapun media yang kami gunakan Tuhan Yesus untuk memberikan persembahan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tidak terbatas Engkau Tuhan atas setiap apapun di dalam hidup kami. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yes Lord. Dalam setiap keadaan apapun Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang menguatkan setiap kami. Melewati hari-hari kami Tuhan di musim demi musim. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami sedikit pun. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Yes Lord. Kami meninggikan Engkau. Hanya nama Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, Yesus Tuhan, nama-Mu yang kami sembah. Yes Lord. Dalam setiap kondisi apapun Tuhan yang kami alami, biar hanya pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, Allah dan Raja kami. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes Lord. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Lord God. Your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari semua menyembah Tuhan. I sing praises to you, Lord God. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, to your name. Oh Lord, praises to your name. Kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. For your name is great and greatly to be praised. Karena kita akan pujian ini. I sing praises to your name. Your name. Amin, amin. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
Yes Lord. Kami memuji meninggikan Engkau Tuhan, Allah dan Raja kami. Hadirlah urapan-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Yes Lord, beri kemuliaan bagi Allah kita. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. I sing praises to your name, praises to your name Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pujian kami, penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hatimu Bapa. Mari Tuhan, Engkau layak untuk menerima pujian kami. Dan Engkau layakkan kami Tuhan lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Dan kami mau Tuhan mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami karena kami haus akan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan, memberkati kami dan meneguhkan perjanjian-Mu atas kami. Kami siapkan hati kami dengan hati yang haus dan lapar firman-Mu dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu. Saya sangat percaya hari ini Tuhan Yesus pasti menolong Bapak Ibu dan memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan minggu depan Saudaraku, saya mau informasikan bahwa kita sudah mengadakan ibadah tatap muka 2 kali ibadah, yaitu jam 8 pagi dan juga jam 10 pagi. Dan kita mau ibadah sama-sama dan kita siapkan hati kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadiratnya. Saya sangat percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, lihat Alkitab kita yang luar biasa, firman Tuhan yang kita mau baca hari ini Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi ternyata rancangan Tuhan kita bukan rancangan yang mencelakakan. Ingat itu dan catat baik-baik bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat kita. Bukan rancangan yang mencelakai kita. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan memberikan yang paling luar biasa adalah harapan yang penuh luar biasa kepada kita. Dengan masa depan yang diberkati yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata begini. Karena masa depan sungguh ada. Jadi di dalam Tuhan ada masa depan buat kita. Yang setuju katakan amin. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa buat kita Bapak Ibu Saudara. Masa depan disediakan oleh Tuhan buat kita. Dan harapan yang akan pasti. Bukan akan pasti, pasti. Kalau akan masih mudah-mudahan. Tetapi saudaraku, harapan kita pasti akan terwujud saudaraku di dalam Tuhan. Pasti, pasti. Tuhanlah saudaraku yang memberikan masa depan atas kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, Tuhanlah yang memberikan masa depan atas kita. Bagi orang percaya, masa depan ada di tangan Tuhan. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masa depan ada di tangan Tuhan. Dan sudah ada di tangan Tuhan, lalu diberikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Lalu saudaraku, perlu kita mau catat. Apa yang harus kita benahi dalam hidup kita. Sehingga kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, kita tidak boleh gampang menyerah. Kita tidak boleh gampang menyerah dalam segala keadaan. Keadaan yang kita alami Bapak Ibu Saudaraku bisa sama loh seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Contohnya, orang dunia mengalami goncangan, kita juga mengalami goncangan. Orang dunia mengalami pandemi, kita juga mengalami akibatnya. Orang dunia mengalami krisis, kita pun mengalami krisis yang sama juga. Orang dunia bahkan mengalami kematian. Orang yang percaya kepada Tuhan pun, saudaraku, mengalami kematian juga, mengalami hal yang sama, saudaraku.
Nah kalau begitu Bapak Ibu Saudaraku, apa bedanya kita? Orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bedanya adalah orang yang percaya harus memiliki prinsip yang tidak boleh menyerah dalam keadaan dan situasi apapun di sekitarnya. Ya setuju, katakan amin. Saudara masih ingatkah Yusuf? Yusuf adalah seorang anak muda yang punya cita-cita dan yang punya pengharapan. Ia mendapat mimpi secara langsung dari Tuhan. Bagaimana 11 berkas gandum sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Ini adalah merupakan visi bahwa Tuhan akan mengangkat kehidupan Yusuf. Ia akan menjadi seorang pemimpin besar. Saudara-saudaraku, saudara-saudaranya marah. Terlebih-lebih lagi karena Yusuf ini sangat dimanja dan juga sangat diistimewakan oleh kedua orang tuanya. Mereka iri hati dan mereka cemburu kepada Yusuf. Sehingga membuat saudara-saudaranya punya rencana yang busuk. Punya rencana saudaraku yang jahat kepada Yusuf. Saudara-saudaranya sangat marah betul memang. Yusuf pergi menemui saudara-saudaranya. Justru saudaraku, saudaranya menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sumur. Dan setelah dimasukkan ke dalam sumur, mereka ngangkat lagi dari sumur itu. Lalu dijual kepada orang Mesir. Setelah dijual kepada orang Mesir jual lagi kepada Potifar. Setelah dijual kepada Potifar, dijadikanlah dia menjadi budak. Dan pengalaman yang sangat ketir. Pengalaman yang sangat pahit yang dialami oleh Yusuf. Pengalaman apakah itu? Yusuf difitnah oleh istri Potifar karena dia tidak mau melakukan dosa. Tidak mau melakukan zina dengan istri dari Potifar. Sehingga dia difitnah. Akhirnya saudaraku, dia dipenjarakan saudara-saudaraku. Dia masuk dalam penjara. Tetapi ingat saudaraku, Yusuf disertai Tuhan. Tidak menyerah dalam situasi apapun. Ia mampu mengubah frustasi menjadi sebuah prestasi. Dengarkan baik-baik. Dia mampu saudaraku mengubah frustasi menjadi sebuah prestasi. Di rumah Potifar, ia dipercaya saudaraku mengelola seluruh harta dari Potifar. Di penjara pun dia mendapatkan kasih yang luar biasa dari seorang kepala penjara untuk membantu tugas-tugas di penjara dan semua yang dilakukan oleh Yusuf. Alkitab berkata saudaraku, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan mampu mengubah segala sesuatu keadaan yang buruk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, sekarang ini banyak orang yang mengalami sesuatu yang sangat-sangat membuat terpuruk dengan luar biasa. Mengalami hal yang buruk, tapi justru di tengah-tengah yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat luar biasa saudaraku penderitaan. Tapi justru ada banyak orang anak Tuhan yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa saudaraku atas hidupnya. Saudaraku, Yusuf tidak dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau saudara baca saudaraku di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Bahwa ketika Yusuf saudaraku diperlakukan tidak baik. Dia pun melepaskan pengampunan. Itu sebabnya saudara-saudaraku. Jangan pernah kita marah dan sakit hati. Jangan pernah kita saudaraku membalas dendam dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin orang lain mereka-reka yang jahat kepada kita. Tetapi saudaraku, mari kita tidak untuk menjadi balas dendam. Supaya apa? Supaya kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan janjikan atas kita. Supaya kita mengalami saudaraku masa depan yang penuh harapan. Yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Sehingga kita saudaraku di dalam masa depan kita. Kita mengalami damai sejahtera yang penuh dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ada rencana Tuhan
di setiap pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun saudaraku, semuanya itu Tuhan pakai buat kita untuk mengangkat kita. Tuhan pakai semuanya itu saudaraku untuk mendongkrak kita. Itu sebabnya saudaraku, sekali lagi jangan pernah marah dengan orang yang menghancurkan, yang menyakiti saudara. Jangan pernah saudara menjadi dendam. Saudaraku, mari kita mengingat semua kebaikan Tuhan. Mari kita saudaraku menyadari jangan-jangan lewat peristiwa-peristiwa itu satu orang percaya kepada Tuhan, maka seisi keluarga menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Artinya apa? Kita ini menjadi berkat di tengah keluarga kita. Keluarga kita mungkin menyakiti kita, membenci kita, membuat jahat kepada kita. Tetapi karena kita orang percaya sama Tuhan, maka lewat kita menjadi orang percaya seluruh keluarga kita. Jangan-jangan juga orang di kantor kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, mereka saudaraku menaruh kebencian, menaruh kejahatan atas kita saudaraku. Jangan kita pernah marah dan benci dan balas dendam. Jangan-jangan melalui kehidupan kesaksian kita, kita malah justru melepaskan pengampunan, melepaskan berkat. Maka mereka itu menjadi percaya dan bisa tertarik kepada Tuhan yang kita layani. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah saudaraku marah juga sama Tuhan. Ada banyak loh orang marah sama Tuhan oleh karena peristiwa-peristiwa yang pahit. Peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Peristiwa-peristiwa yang menekan hidupnya begitu hancurnya. Sehingga dia berkata, saudaraku, Tuhan tidak sayang kepadaku. Tuhan tidak peduli kepadaku. Tuhan tidak mengerti keadaanku. Sebenarnya saudaraku, kalau Tuhan kita tidak mengerti, kenapa ada pujian Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kuhadapi. Saudaraku, harusnya kita sadar betul dalam peristiwa-peristiwa apapun kita sadar bahwa Tuhan peduli. Bahwa Tuhan ada pada kita yang sanggup menolong kita. Amin saudaraku. Dalam segala semua keadaan. Justru di balik penderitaan. Justru di balik tekanan, goncangan pandemi yang kita hadapi saudaraku. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Disitulah Tuhan menyatakan pertolongannya. Disitulah Tuhan menyatakan penyertaannya. Disitulah Tuhan menyatakan saudaraku, menyediakan berkatnya atas kita. Apa yang tidak pernah terpikir oleh kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang tidak pernah kita takar dalam hidup kita. Itu yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan sediakan atas kita. Amin saudara-saudaraku. Jadi begini, setialah dalam proses. Yusuf setia dalam prosesnya Tuhan. Saudaranya buang dia ke dalam sumur. Diangkat dari sumur. Lalu orang-orang saudara Mesir, saudaraku, lewat mereka. Dijual kepada saudagar Mesir. Setelah dijual ke saudagar Mesir, saudagar Mesir juga jual Yusuf kepada Potifar. Di rumah Potifar pun saudaraku, dia difitnah istri dari Potifar. Sampai dia masuk dalam penjara, ditinggalkan oleh orang yang ditolong dia. Bayangkan saudaraku, begitu pahit dan begitu ketirnya kehidupannya. Tetapi saudaraku, Yusuf setia di dalam prosesnya Tuhan. Yusuf selama 13 tahun dia ngalamin masa keketiran. Tapi justru di dalam keketiran itu, dengarkan baik-baik. Disitulah Tuhan angkat dia. Disitulah Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan atasnya. Bahkan seorang Yusuf memberkati satu bangsa yang sangat besar. Yaitu Mesir. Sehingga saudaraku terlepas, terbebas dari apa? Dari musim kelaparan selama 7 tahun. Bahkan lebih daripada itu, Yusuf menjadi seorang penguasa yang luar biasa di negeri orang lain, di Mesir. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah membuktikan bahwa Tuhan kita tidak pernah bohong. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jangan mudah
mudah kita menyerah dalam segala keadaan. Yusuf saudaraku tidak mudah menyerah dalam segala keadaan. Dalam selama 13 tahun dia mengalami prosesnya Tuhan. Dan dia tidak pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dia tetap setia dan dia tetap tekun dan dia tetap taat sama Tuhan. Akhirnya saudaraku, Yusuf menuai sesuatu hal yang sangat luar biasa. Menuai sesuatu yang tidak lazim. Karena dia menjadi seorang penguasa yang luar biasa di negeri orang lain di Mesir. Bahkan dia menjadi penyelamat satu bangsa. Bahkan dari bangsanya sendiri, keluarganya sendiri diselamatkan oleh Yusuf. Dari malapetaka yang sangat besar. Musim kelaparan yang sangat berkepanjangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita saudaraku dapat mengalami masa depan yang penuh harapan. Mari kita jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa. Dalam segala situasi apapun. Tuhan pasti menolong kita. Mari bersedialah saudara. Setialah dalam prosesnya Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada saudara. Yang kedua saudaraku, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita benahi dalam hidup kita? Sehingga kita saudaraku mengalami masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kita dapat mengalami masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan saudaraku, mari kita tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita melakukan saudaraku, tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya teringat saudaraku nama Yabes. Yabes dilahirkan oleh ibunya dalam sengsara yang sangat luar biasa. Dia lahir saudaraku, ibunya menderita dengan luar biasa. Mengalami kesakitan yang sangat luar biasa melebihi daripada kesakitan wanita yang lainnya. Sehingga saudaraku, dengan hadirnya Yabes di keluarganya, mendatangkan dan melahirkan kepahitan yang luar biasa kepada Yabes. Kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Cerita bagaimana kehidupannya Yabes. Tetapi di dalam kesakitan, ketertolakannya dari keluarganya. Oleh karena dia lahir saudaraku, ibunya kesakitan yang sangat luar biasa, mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka seluruh keluarganya mengalami imbas daripada kelahirannya. Sehingga dia saudaraku menjadi anak yang ditolak. Menjadi anak yang tersingkirkan. Menjadi anak yang dianggap pembawa sial kepada keluarga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yabes untuk meraih masa depannya bersama dengan Tuhan. Yabes berdoa terus dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia alami. Walaupun dia dibenci, walaupun saudaraku dia ditolak, walaupun dia dianggap pembawa sial, pembawa kutuk kepada keluarganya. Tetapi Yabes menepis itu semua. Yabes berdoa kepada Tuhan. Dia berkata begini, perluas daerahku Tuhan, lindungilah aku, berkatilah aku berlimpah-limpah. Makanya kan ada sekarang doa Yabes. Amin saudaraku. Setiap gereja-gereja saudaraku menyanyikan doa Yabes. Kenapa? Karena Yabes mampu menepis dari semua cercaan orang. Menepis dari semua ketertolakan kata orang. Menepis dari semua bahwa engkau pembawa sial, pembawa kutuk, pembawa bencana kepada keluarga. Tetapi Yabes berkata, tidak, aku pembawa berkat. Tidak, aku ini adalah pembawa masa depannya penuh harapan. Lalu apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang kita lihat dari kehidupan Yabes? Dia berdoa kepada Tuhan supaya daerahnya, wilayahnya semakin bertambah-tambah. Itu berbicara properti, amin. Siapa yang saudara tahu sekarang ini yang pengusaha properti yang luar biasa di bangsa kita ini? Mungkin dia sekelas itulah pada waktu itu. Belum lagi hartanya semakin berlimpah-limpah bertambah-tambah.
Tapi hebatnya Yabes dia berkata begini, dalam segala sesuatu harta yang berlimpah-limpah itu. Dia berkata, lindungilah aku Tuhan. Semua yang kumiliki Tuhan, lindungi dan sertailah Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai, enggak ada satupun yang bisa menjamah dan yang bisa menarik berkat dia. Amin. Ada banyak orang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi datang dan pergi. Sudah dapat berkat, sakit lagi. Sudah dapat berkat, diciak orang lagi. Sudah dapat berkat, tendernya hilang lagi. Saudara-saudaraku, ada banyak macam-macam yang perkara yang terjadi. Tapi Yabes, dia minta berkat berlimpah-limpah turun atasnya. Tapi Yabes juga meminta dipimpin dan ditudungi dan disertai oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan berkat-berkatnya. Amin saudaraku. Mari saudaraku, kalau kau mau meraih masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan, tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan terus menerus. Ada banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang mengandalkan kepintaran, kehebatan, pengalamannya sendiri. Tidak salah kita menggunakan kepintaran, kecerdasan kita dan juga pengalaman-pengalaman kita. Kolega-kolega kita. Tetapi kalau kita mengandalkan itu semuanya, Alkitab berkata, wahailah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa kekuatanmu sekarang? Apakah kolega-kolegamu yang hebat yang ada sekelilingmu yang bisa memberikan dukungan atasmu atau kepintaranmu, kecerdasanmu, pengalamanmu? Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, semua yang kita miliki Tuhan ini yang kumiliki. Potensiku, pengalamanku, kolegaku, uangku, modalku Tuhan. Kuserahkan sama Tuhan. Biar terserah Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengelola ini semua. Tuhan pasti akan berkati saudara. Amin. Saudaraku, tetaplah berdoa. Karena kuasa doa mampu mengubah hal yang terburuk sekalipun. Karena Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Mari kita tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa Bapak Ibu Saudaraku? Yesus memberikan perintah, jangan jemu-jemu berdoa. Kalau Yesus memberikan perintah jangan jemu-jemu berdoa, dia sanggup menggenapi segala sesuatu yang dia rencanakan dalam janjinya atas hidup kita. Lewat doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati aku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Katakan dengan sungguh haleluya, haleluya, amin, amin, yes, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu goncangan yang kau hadapi saat ini. Saya tidak tahu krisis yang kau hadapi saat ini. Saya tidak tahu gejolak keuanganmu, ekonomimu hari ini.
Saya tidak tahu keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu seperti apa hari ini. Saya tidak tahu bagaimana keluargamu, bagaimana orang tuamu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana masa depanmu ke depan. Saya tidak tahu, tapi yang jelas yang saya tahu Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong saudara. Kalau saudara percaya Tuhan kita sanggup menolong dan sanggup memberkati saudara, sanggup memulihkan saudara, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan engkau boleh naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pandang wajah Tuhan, Dia ada saat ini bersama dengan saudara. Katakan, aku percaya Tuhanku yang ajaib. Haleluya, kau turun tangan untuk memulihkan dan menolongku. Haleluya. Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkati. Sama-sama sekali lagi katakan, aku percaya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Harapkan pertolongan dari Tuhan yang memberikan masa depan, yang harapan atas, yang memberikan damai sejahtera atas. Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Aku berdoa Tuhan kepada seluruh anak-anakmu yang ada di rumah saat ini. Yang sedang beribadah kepada Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, dalam goncangan, dalam krisis, dalam kehancurannya Tuhan. Tuhan tolong Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oh, yang dalam kehancuran Tuhan pulihkan. Dalam goncangan berikan ketenangan. Dalam nama Yesus, apapun masalah mereka, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong. Di balik semua penderitaan, di balik semua krisis dan goncangan, ada berkat Tuhan yang tersedia, yang lebih besar dari krisis yang kami alami. Sebab Tuhan adalah lebih besar dari krisis yang kami alami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkanlah keadaanmu. Tuhan tolonglah keadaanmu. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Turunkan tangan saudara. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat memberkati, menguatkan kami. Biar firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami terima Tuhan berkat dari kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan bersama dengan saya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Jemaat GB Eklesia Alam Sutra, saya Desi. Saat ini kita berada di Cokolate yang berletak di Geraha Raya. Yuk kita pesan dulu yuk. Hai Kak, aku mau pesan Choco Caramel ya 1. Atas nama siapa? Atas sama Desi. Oke, ditunggu ya Kak. Oke, terima kasih. Sembari menunggu pesanannya datang, berikut kegiatan gereja kita sepanjang seminggu ke depan. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri ibadah raya GBI Eklesia Alam Sutra yang akan diadakan secara offline atau tatap muka mulai pada tanggal 7 Maret 2021.
Ibadah raya pertama akan diadakan pada pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua diadakan pada pukul 10 pagi dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah ini disertai dengan ibadah live streaming yang akan disiarkan melalui YouTube GB Eklesia Alam Sutra. Ibadah Eklesia Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui Zoom GB Eklesia Alam Sutra. Bible Study diadakan setiap hari Selasa pukul setengah 8 malam dan Gembala Menyapa setiap hari Kamis pukul setengah 8 malam. Kedua-duanya akan diadakan melalui Zoom GBI Eklesia Alam Sutra. Ibadah WB Eklesia Alam Sutra diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di minggu pertama dan minggu ketiga melalui Zoom Eklesia Alam Sutra. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, terima kasih ya Mas. Oke, pesanannya udah datang. Kita coba dulu ya. Coklat sama karamelnya berasa banget. Bagi Bapak Ibu Saudara, boleh mampir ke Cokolate. Demikianlah Eklesia News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita tutup ibadah kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi tiada yang seperti Tiada Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami. Pujian penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hatimu. Hanya Engkau ialah yang layak menerima pujian kami dan penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan anugerah yang Kau beri kepada kami untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Pakai hidup kami Tuhan hari demi hari semakin memuliakan dan menjadi berkat yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Berdoa kami buat bangsa kami, negeri kami, kota kami. Berkati dan pulihkanlah Tuhan.
Tuhan kami berdoa, Tuhan buat presiden kami dengan jajaran-jajarannya. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Sehingga setiap konflik yang ada, setiap masalah yang ada di bangsa kami terselesaikan dengan baik. Oleh karena Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami, presiden kami Bapak Jokowi. Dan Tuhan berikan Tuhan keamanan Tuhan atas bangsa kami. Olehnya Tuhan berkati Tuhan Panglima TNI dan juga Tuhan Kapolri dengan jajaran-jajarannya. Mereka bergandengan tangan Tuhan untuk menjaga keutuhan bangsa ini, keamanan bangsa ini. Tuhan dimuliakan lewat keamanan yang Tuhan berikan Tuhan kepada bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkatilah Bapa. Tuhan jadikan menjadi garam dan terang. Terlebih gerejamu Eklesia Alam Sutra. Jadikan garam dan terang. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Jadikan mereka Tuhan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus berkatilah gereja ini Tuhan. Gereja ini Tuhan menjadi rumah roti yang luar biasa. Rumah makanan rohani yang sehat Tuhan. Dengan firman-Mu yang luar biasa. Diberitakan dari mimbar ini. Dan juga pujian dan penyembahan. Berkumandang Tuhan dari gereja-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan atasnya. Bertambah-tambahlah jumlah bilangan kami Tuhan. Dan Tuhan yang kami agungkan, kami muliakan di dalamnya. Berkati seluruh pengurus gereja. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Upah mereka tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku, bawalah berkat berlimpah-limpah-limpah. Datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta bimbingan penyertaan penghiburan. Pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati sampai ketemu minggu depan. Kita ibadah tatap muka sekali lagi jam 8 dan juga jam 10. 2 kali kebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami tinggikan